akademik. Insan akademik ini bukan semata-mata gelar yang disematkan kepada mahasiswa, akan tetapi menjadi tanggung jawab moral bagi mahasiswa. Karena apa? Di dalam dunia akademik tentu ada norma-norma, ada aturan-aturan. Mana-mana rekan-rekan dalam sebuah acara workshop atau pelatihan penulisan karya ilmiah. Namun yang pertama, yang dosen itu berkaitan dengan kenaikan pangkat kalau untuk dosen. Kalau untuk mahasiswa tentunya mengukur kemampuan literasi kita. Karena kalau sekedar menulis dan dibaca oleh diri sendiri atau tulisan-tulisan yang tidak ilmiah itu, jadi sebetulnya begini ya. Sebelum sana, jadi begini, ada kelebihan dan kekurangan antara tulisan ilmiah berupa jurnal dengan tulisan bukan tidak ilmiahnya, tulisan yang tidak dikategorikan tulisan ilmiah gitu ya. Seperti begini, tulisan di blog, tulisan di web gitu ya, atau tulisan di Facebook. Tulisan kita ingin dibaca oleh banyak orang, sebetulnya jangan nulis di jurnal. Karena kalau menulis di jurnal itu hanya akan dibaca oleh kalangan tertentu, kalangan akademisi lagi. Tapi kalau nulis di Facebook itu semua orang bisa baca, atau nulis di blog, atau misalnya kita mencari tentang di searching di berarti bukan jurnal targetnya. Karena jurnal ini lebih artinya istilahnya lebih apa ya? Jadi jurnal hanya dibaca umumnya oleh kalangan tertentu. Dan kita termasuk kalangan tertentu yang dimaksud. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan itu. Karena setiap kampus itu wajib memiliki jurnal, dan kampus kita sedang proses. Kemarin ada pelatihan bersama Prof. Anton, beliau salah satu guru besar dari UIN Bandung. Beliau juga mengarahkan bagaimana cara mengelola jurnal, dan insya Allah kampus kita dalam waktu dekat insya Allah akan punya jurnal sendiri. Nah, untuk mendukung itu kita juga sebagai mahasiswa harus punya langkah. Di antaranya bagaimana caranya supaya kita bisa mengangkat nama kampus kita, di antaranya dengan tulisan di jurnal. Bedanya dengan kenapa kita tidak menulis buku saja? Bisa. Menulis karya ilmiah itu bisa dalam berupa buku, bisa berupa jurnal. Itu juga ada kelebihan dan kekurangan. Kalau menulis buku itu relatif lebih mudah untuk bisa diterbitkan. Kalau kita punya ilmu yang cukup, itu tanpa harus ada orang lain yang terlibat, kita nulis dengan baik, itu bisa dengan mudah untuk bisa diterbitkan. Apalagi kalau kita punya penerbit sendiri gitu ya. Seperti senior kita ada Ustaz Jajan Hidayatullah, nulis buku, terbitnya dia sendiri gitu. Itu kan bisa dengan mudah. Tapi untuk jurnal tidak bisa semudah itu, karena tulisan kita harus melewati, dianggap lolos, dianggap layak oleh pakarnya langsung. Kalau buku mah bisa baik, bisa buruk isinya. Kalau kita bisa menerbitkan sendiri, punya modal, terbitkan sendiri bisa. Kalau punya link, tinggal punya link ke Perpustakaan Nasional yang bisa mengeluarkan ISBN, langsung ada ISBN. Tapi kalau jurnal tidak bisa seperti itu. Ya, makanya di kesempatan hari ini mungkin kita akan lebih fokus ke penulisan jurnal. Itu yang pertama yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, dalam menulis jurnal itu yang benar-benar harus menjadi patokan adalah bahwa kita harus menawarkan sesuatu yang baru. Jadi kalau tulisan kita sama dengan yang sudah ada, itu pasti akan ditolak. Kita harus menawarkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Sesuatu yang belum pernah dibahas, disebutkan oleh orang lain. Meskipun temanya sudah banyak dibahas. Misalkan ya tentang siapa teman? Misalkan hadis-hadis tentang taubat misalnya. Tentang taubat pasti sudah sangat banyak ya. Baik di tulisan web, Facebook, di blogspot, atau bahkan juga di jurnal. Kalau kita mau menulis tentang taubat, kita harus menawarkan sesuatu yang baru. Misalkan konsep taubat milik siapa yang ternyata memiliki perbedaan antara konsep beliau dengan konsep ulama lain.
Atau misalkan kita menemukan data hadis terbaru atau bukan terbaru, data hadis yang unik tentang taubat misalkan. Bisa jadi kita menemukan informasi bahwa misalkan ayat tentang taubat dalam Al-Baqarah, taubat Nabi Musa yang harus faktur anfusakum, itu ternyata ada hadis lain yang mendukung taubat model itu misalkan gitu ya. Nah, makanya dalam penulisan jurnal itu kita harus punya ide baru, temuan baru yang belum pernah ditemukan, belum pernah diungkapkan oleh orang lain. Meskipun temanya sama, temanya banyak. Saya menulis di jurnal Diroyak, itu tulisan saya yang pertama kali terbit. Meskipun sebetulnya saya merasa kurang puas dengan tulisan itu karena sepertinya masih kurang gitu ya. Tapi ternyata qadarullah diterbitkan oleh jurnal Diroyak. Jurnal Diroyak itu jurnal ilmu hadis yang dikelola oleh UIN Bandung. Dulu masih Sinta. Nah ini juga yang harus saya perkenalkan. Ada tingkatan-tingkatan jurnal, tapi nantilah. Tulisan tersebut tentang money politik atau tentang riswah, tentang sogok menyogok. Tulisan tentang riswah, sogok menyogok pasti sudah banyak sekali lah begitu banyak. Tapi kenapa tulisan saya bisa terbit? Yang saya pahami kenapa tulisan saya bisa terbit karena saya melakukan apa yang saya sering sampaikan di mata kuliah ilmu hadis akam. Saya melakukan rekonstruksi terhadap matan hadis dan juga menampilkan tentang bagaimana sanad dan perbedaan sanadnya, yang mana ternyata itu belum pernah dilakukan oleh orang lain. Bagaimana hadis dalam riwayat Bukhari, Abu Dawud, Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan lain sebagainya. Meskipun tulisan tentang sogok menyogok banyak, tapi jika kita menawarkan sesuatu yang baru yang belum pernah ditampilkan oleh orang lain, maka insya Allah tulisan kita bisa akan terbit. Itu yang pertama. Jadi kita harus punya ide baru. Kita harus punya, kalau dalam bahasa jurnal itu novelty, sesuatu yang baru, temuan yang baru, data yang baru yang belum pernah diungkapkan oleh penulis peneliti yang lain. Yang berikutnya, kalau kita ingin menulis jurnal, kita harus punya target. Jurnalnya jurnal yang mana? Bisa ditabut gitu ya kan? Ya. Nah, sebelum ke sana, hal yang juga harus diperhatikan adalah bahwa kita harus banyak membaca jurnal. Sebelum kita ingin mencoba menulis tulisan di jurnal, kita harus juga banyak membaca. Karena kalau kita tidak membaca jurnal, kita tidak akan tahu bagaimana sih gaya menulis di jurnal itu. Karena gaya menulis di jurnal itu berbeda dengan gaya kita menulis di makalah. Makalah mah sederhana pun bisa jadi, tapi jurnal tidak bisa sederhana gitu ya. Karena banyak hal yang harus dipelajari. Sebelum ke fokus ke jurnal, saya akan tampilkan dulu beberapa contoh jurnal yang tulisan di jurnal yang saya kumpulkan. Meskipun sebetulnya kalau mau dikumpulkan itu sangat luar biasa banyak. Tapi ini berkaitan dengan beberapa hal yang pernah saya baca karena berkaitan dengan tugas mata kuliah atau berkaitan dengan yang lainnya. Nah, seperti misalkan baca judulnya. Jadi kalau saya petakan secara sederhana menulis di jurnal itu, tapi yang pokok tetap yang tadi ya, kita harus menawarkan sesuatu yang baru. Menulis jurnal itu secara sederhana, terutama berkaitan dengan tulisan kita berkaitan dengan hadis, ada dua hal yang bisa kita lakukan secara sederhananya. Satu, tematik, kita membahas tema tertentu. Yang kedua, studi kitab. Itu studi kitab juga banyak orang yang meneliti studi kitab. Atau yang ketiga, pemikiran. Bagaimana pemikiran tokoh tertentu tentang hal tertentu. Sehingga silakanlah bermain di sana.
Apa bedanya kalau kita ingin menulis jurnal dengan menulis di skripsi atau karya ilmiah lainnya? Kalau di skripsi kita harus bisa menyelesaikan masalah. Kita harus menemukan masalah, harus ada masalah. Masalahnya apa? Tapi kalau di jurnal tidak harus ada masalah. Kita menguraikan sesuatu saja, asalkan sesuatu itu baru, belum pernah dibahas oleh orang lain, itu bisa terbit di jurnal. Ini beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan contohnya. Metode pemahaman hadis menurut Muhammad Al-Ghazali. Berarti ini pemikiran. Polemik di sekitar penulisan hadis. Berarti ini ada berkaitan dengan tema tertentu tentang penulisan sejarah. Sejarah hadis dan problematika sahabat. Ini juga berarti tema tertentu tentang sejarah hadis. Sosiokultural dalam asbab wurud hadis nabawi, berarti juga tematik tertentu. Kemudian mana yang taubat dalam perspektif hadis Nabi. Kan tentang taubat tidak aneh ya, kenapa bisa terbit di jurnal? Bahkan ini jurnal apa nih? Asriyah. Taubat dalam perspektif hadis Nabi. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga semua perbuatannya sehingga tidak keluar dari jalur yang telah digariskan oleh Allah. Meskipun demikian, tidak sedikit dari umat tersebut yang tergelincir kepada perbuatan yang hadis-hadis tentang puasa Asyura. Tuh, ini kan tematik. Kalau ini ternyata kajian living sunnah di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Jadi hal-hal seperti ini kan sederhananya, kita mah sudah sehari-hari lah nyoba hadis para dia aja. Ternyata hal-hal seperti ini yang sederhana itu bisa ditulis, dikirimkan ke jurnal dengan catatan harus ada sesuatu yang baru. Apa sih yang baru? Kalau living sunnah itu pasti baru jika daerahnya baru gitu ya. Makanya hal tema ini hadis-hadis tentang puasa Asyura, living hadis atau living sunnah berbeda kecamatan saja itu sudah bisa menampilkan sesuatu yang baru gitu ya. Tapi tentu harus kesimpulannya harus ada perbedaan. Kalau bedanya di Kecamatan Bola atau Kabupaten Wajo dengan di Kabupaten Garut misalnya, apa beda pengamalan tentang hadis Asyura ini? Contoh yang lain, perintah memerangi non-muslim dalam hadis, itu kan ini hal-hal sebetulnya yang sering kita bahas, tapi ternyata ini teh bisa jadi baru di dalam tulisan-tulisan setingkat jurnal. Pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub, pemetaan penelitian hadis, analisis skripsi Win Bandung tuh. Ini juga bisa kita tiru. Pemetaan penelitian hadis, analisis skripsi STI Persis Garut. Bagaimana sih penelitian hadis yang dilakukan oleh mahasiswa STI Persis Garut? Ini bisa dipetakan. Jadi di antara kunci supaya kita bisa menulis jurnal dengan baik, kita lihat tulisan orang lain itu seperti apa. Nanti kita sesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Pemetaan penelitian hadis, analisis skripsi STI Persis Garut. Nanti silakan dibandingkan apa beda antara penelitian hadis skripsi hadis di UIN Bandung dengan di STI Garut. Itu bisa jadi tulisan atau bahkan bisa jadi juga ini dijadikan setingkat skripsi yang membahas skripsi. Dibandingkan gitu, bagaimana sih tulisan-tulisan atau pemetaan tulisan tentang skripsi hadis di UIN Bandung dengan di STI Garut. Apa bedanya? Apa kelebihan di sana? Apa kelebihan di sini? Apa kira-kira yang bisa ditampilkan? Itunya. Ini penelitian hadis bukan? Hah? Ya, artinya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita ingin bisa menulis di jurnal, itu kita harus banyak sekali membaca jurnal. Bagaimana sih cara orang lain menulis? Itu secara umum dulu. Yang berikutnya, biasakan untuk sering membuka Google Scholar-nya, Google Cendekia, Google Scholar. Di sini
yang akan lebih banyak muncul adalah jurnal. Di samping nah ini saya kemarin mencoba melakukan pencarian Ustaz Kinkin Syamsuddin. Coba kita lihatnya Ustaz Kinkin Syamsuddin, tulisannya tentang apa Ustaz Kinkin. Ini bisa kita tiru, modifikasi gitu. Analisis pemikiran hadis Hasan dalam buku Kesopanan Tinggi Secara Islam. Nanti kita bisa melakukan penelitian lain, analisis pemikiran hadis Hasan dalam buku yang lain. Kira-kira beda tidak antara Hasan buku yang ini dengan buku yang lain? Itu kan bisa jadi tulisan lagi karena kita menampilkan data yang baru. Stratifikasi periwayatan hadis menurut Ibnu Al-Jauzi dalam kitab, tuh kan? Jadi pemikiran ulama tertentu dalam kitab tertentu kita ungkapkan. Karena kitab-kitab seperti ini masih sangat jarang ditampilkan oleh peneliti-peneliti lain. Kalau ini tesisnya, ini tesis Ustaz Kinkin, potret stratifikasi periwayat hadis, studi kasus relasi Abu Siddiq dengan Qatadah dalam periwayatan hadis Al-Mahdi. Ini mah agak berat karena kita belum pernah mempelajari hal ini di Saiful Garut. Karena ini mah lebih ke studi hadis kawasan dan termasuk stratifikasi namanya stratanya pembedaan gitu. Ini mah nanti kalau ingin ini silakan Kak Ustaz Kinkin langsung. Manhaj Abu Hatim dalam kitab Jarh Takdir, itu kan kita menampilkan kitab, tampilkan bagaimana sih ulama ini menulis kitab ini gitu. Kritik terhadap pemikiran Jalaluddin Rahman. Nah ini mah skripsi beliau yang dijadikan jurnal. Kritik pemikiran Jalaluddin Rahman. Kita coba bukan Ustaz Ridwan Rahman. Ustaz Ridwan lebih produktif, lebih banyak tulisannya daripada Ustaz Kinkin. Diskursus kritik matan, taksih isnad terhadap kontroversi riwayat Rasulullah menyelatkan Ibnu Ubay. Genealogi konsep ismah dalam tradisi Sunni Syi'i serta pengaruhnya dalam kajian kritik matan hadis. Kalau ingin benar-benar lebih paham harus dibaca isinya. Coba apa yang kira-kira bisa kita ini? Metodologi tajrih, itu kan? Bagaimana Ibnu Jauzi melakukan tajrih dalam kitab Du'afa wa Matrukin. Merumuskan kembali makna dan standarisasi riba, kajian kontekstualisasi hadis. Jadi tematik gitu tentang riba, tapi apa yang bisa kita tawarkan? Pola periwayatan Kufah dan Basrah terhadap hadis wafatnya Rasul. Nah ini tesis pola periwayatan Kufah dan Basrah. Diskursus kritik matan, Quraisy dan hegemoni kuasa atas agama, studi analitis ilmu hadis dan sosial. Ini maksud nama hadis yang tidak ada pemimpin kecuali dari Quraisy. Nah hadis nanti ini mah Ustaz Ridwan lebih banyak. Ini coba saya baru sedikit saya baru punya 2 tulisan yang terbit. Rawi Khawarij di dalam Sahih Bukhari. Ini seperti yang rekan saya lakukan. Kalau rekan saya Marwai Burji'an dalam Sahih Bukhari, saya Rawi Khawarij di dalam Sahih Bukhari. Apa yang baru yang saya ungkapkan dalam tulisan ini? Yang baru adalah bahwa ternyata Imam Bukhari punya Rawi Khawarij di dalam Sahih Bukharinya. Apakah ini mencacatkan Bukhari atau tidak? Nanti harus ditampilkan. Riwayat ahli bidah itu bisa diterima atau tidak? Kalau bisa diterima, apa syaratnya? Kemudian dalam kasus Imam Al-Bukhari, apakah hadisnya memenuhi syarat tertentu atau tidak? Intinya, kalau ini yang kedua, ini yang tadi saya sebut singgung, money politik dalam tinjauan hadis Nabi. Ini tesis konsep sababurun hadis pasca nubuwah, studi analitis hadis-hadis dengan latar belakang periwayatan dalam Sahih Muslim. Ini mah tesis. Jadi dalam Google Scholar ini bisa jurnal, bisa tesis, bahkan bisa terkadang buku juga. Selain dari Google Book ini bisa muncul di sini. Nah kemudian apa lagi ya? Saya sudah pernah menjelaskan tentang akreditasi jurnal kalau tidak salah, tapi saya akan jelaskan ulang. Jadi jurnal itu ada beberapa tingkatan. Ada jurnal lokal atau jurnal yang belum terakreditasi nasional.
ada jurnal nasional yang sudah terakreditasi, atau yang pertama tadi jurnal nasional tapi belum terakreditasi, yang kedua jurnal nasional yang sudah terakreditasi, tiga jurnal internasional yang tidak bereputasi, keempat jurnal internasional yang bereputasi. Kalau kita ingin mencari jurnal, apalagi kita menulis tentang hadis, maka carilah jurnal-jurnal yang kira-kira tulisan kita bisa masuk ke sana. Nah, di antara kategorisasi yang bisa mudah kita temukan, tulis saja jurnal Sinta. Ini nanti kita akan masuk ke halaman ini, dan ini adalah seluruh jurnal di Indonesia yang sudah terakreditasi. Di dalamnya ada banyak macam jurnal, bahkan di sini disebutkan ada sampai 5.900 jurnal. Misalnya kita cari tentang hadis, tulis hadis. Ada beberapa jurnal yang berkaitan dengan hadis. Jurnal Diroyah, nah ini jurnal UIN Bandung. Jurnal Studi Ilmu Quran dan Hadis, jurnal UIN Jogja. Al-Quds, jurnal STAI N Curug, Riwayat Stain Kudus. Masdar, UIN Imam Bonjol Padang. Al-Bukhari, nah ini yang tulisan tadi Rawi Bukhari dan Sahih Bukhari ini di jurnal ini IAIN Langsa Aceh. Jurnal Ibnu Hadis, jurnal Al-Bayan. Kita buka satu yang sintanya paling rendah saja. Jadi kalau sinta 1 itu berapa? Garuda. Hah? Nah, kita coba buka salah satunya, Tahdis, jurnal kajian ilmu hadis. Klik website, ini akan langsung masuk ke halamannya. Nah, jadi kalau kita mau menulis jurnal, kita harus punya target. Kita mau diterbitkan di jurnal mana? Karena nanti kita harus menyesuaikan dengan gaya selingkung atau template. Nah, maka ketika kita sudah punya target, kita mau di jurnal yang mana, kita harus menyesuaikan dengan gaya selingkung. Karena ini gaya selingkung pakai ang gitu. Gaya selingkung atau template. Nah, ini harus disesuaikan. Template for author. Coba kita buka yang lain dulu. Nah, ini jurnal hadis di Garuda. Ternyata ada 14 jurnal yang di Sinta ini belum masuk karena baru terakreditasi atau baru di apa namanya istilahnya, baru Nah, ini kita pokoknya harus punya target dulu, jurnalnya mau jurnal yang mana. Setelah kita punya target, baru kita sesuaikan dengan target kita. Nah, ini template. Kalau jurnalnya punya template dan semuanya pasti punya template gaya selingkung, kita harus menyesuaikan. Kalau dari tampilan saja sudah tidak sesuai, itu pasti akan langsung ditolak. Kita lihat ya, karena template satu jurnal dengan jurnal lain itu akan berbeda. Kita coba nih yang lain. Kita bandingkan template antara Tahdis dengan template yang lain. Garuda.
contohnya Ustaz Ridwan dan Ustaz dosen-dosen ilmu hadis atau Ustaz Gun, kita coba carinya. Gun Abdul Fikri. Gun. Nah, Ustaz Gun juga sudah banyak. Tapi Ustaz Gun karena kemarin S3 Hukum Islam, jadi ada beberapa yang tidak berkaitan dengan hadis. Pola kaderisasi gerakan Islam Puritan, ini tentang persatuan Islam. Pembaruan fatwa, ini disertasi yang kemarin. Perubahan fatwa hukum. Nah ini membedah hadis-hadis haji dan umroh. Itu kan ini tematik. Takhrij hadis itu ini kalau tidak salah tesis yang mungkin ini dimasukkan ke akademia ilmu. Syarat dan kritik dengan metode takhrij hadis tentang menggerak-gerakan. Ini yang tesis. Oke. Dari satu yang lain. Kita bandingkan gitu. Di Roya, coba kita buka yang di Roya. Template. Kita coba bandingkan dua template ini. Satu template di Roya, satu template apa tadi kan? Tahdis. Jurnal kampus itu ada yang tidak memungut sedikit pun biaya. Tapi umumnya jurnal Sinta 2 atau bahkan sampai Scopus itu rata-rata berbayar. Kita sebagai penulis yang harus bayar. Jangankan punya keuntungan gitu, justru kita yang harus keluar uang. Tapi ini terutama makanya ini kalau untuk mahasiswa mungkin jurnal yang berbayar ini belum dianjurkan, kecuali kalau join dengan dosen yang punya kepentingan tertentu. Karena kan nanti jurnalnya begininya, kalau untuk dosennya jurnalnya untuk naik pangkat, untuk jadi profesor gitu, itu kan harus nulis jurnal. Dan kalau mau jadi profesor, misalkan harus mengeluarkan uang 10 juta, itu bisa jutaan sampai puluhan juta mengeluarkan uang untuk supaya tulisan kita terbit. Tapi kalau terbit bisa jadi profesor, nah gitu kan? Jadi seimbang lah apa yang dikeluarkan dengan apa yang akan didapatkan. Bahkan bisa jadi apa yang didapatkan akan jauh lebih banyak itu setelah jadi profesor kan. Lamun diondang ngisi nanaon, honornya beda, profesor ngomongin gitu kan. Jadi keuntungannya tidak akan langsung dirasakan. Bahkan kita harus berkorban dulu di awal. Seperti Prof. Anton kemarin, beliau teh punya tulisan lagi yang terbit di jurnal yang terindeks Scopus. Karena maaf saya sering menyebutkan Prof. Anton ya karena beliau teh lamun bahasa Ustaz Dudun mah sanes pakar namanya. Ya pakarna jurnal UIN Bandung teh Prof. Anton gitu. Beliau teh sudah profesor, tapi belum profesor yang tingkatannya paling tinggi lagi. Beliau sampai harus mengeluarkan uang 25 juta supaya tulisannya terbit di jurnal. Sampai berani seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan ada keuntungan lain yang akan didapat gitu. Jadi jurnal mah, nulis jurnal mah tidak seperti nulis buku. Nulis buku mah diterbitkan, bisa dijual, dapat keuntungan. Nah jurnal mah keuntungannya tidak seperti itu. Tapi kalau jurnal-jurnal yang belum terakreditasi, jurnal nasional yang belum terakreditasi, itu rata-rata mereka butuh tulisan. Dan karena mereka butuh tulisan, kadang ada dibabari ke kita mengirim tulisan, tidak perlu bayar, mereka justru yang akan membayar tulisan kita. Jadi kalau mau mendapat uang dari menulis jurnal, meskipun itu jangan jadi patokan, jangan jadi harapan. Karena kalau pas ternyata jurnal tidak memberikan uang, jadi kecewa weh. Orang yang nulis di jurnal kayak gini. Jadi itu jangan jadi patokan. Tapi pengalaman saya nanti di Royah ini, karena dulu mereka masih Sinta 5, akreditasinya masih rendah, itu bisa sampai dapat 1 juta.
Tapi sekarang karena diroyah sudah Sinta 2, kita yang harus mengeluarkan 1 juta ke mereka. Satu kali. Ya. 1 juta. 1,5 juta. Ustaz Kimki, Ustaz Ridwan juga sama kemarin. Makanya mereka join dengan dosen yang punya kepentingan untuk jadi profesor. Nah ini M. Dede Rodiana, Muhammad Ridwan Nur Rahman. Akhirnya harus mengeluarkan 1 juta atau 1,5 juta kalau tidak salah. Kemudian, nah ini Rijal SM nih, masuk ternyata tak? Rijal SM alumni sini. Ini nggak tahu join dengan Irwan Abdurrahman siapa? Coba kita baca judul aja. Pemahaman azab perspektif hadis tuh. Kan